Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai hari ini untuk berbicara bersama-sama. Kita akan mendiskusikan tentang keempat Injil, ya. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan? Hari ini kita sedang membaca kitab Yohanes. Jadi kita sudah melalui Matius, Markus, Lukas. Sehingga nanti pasti akan bisa lebih connect ya, karena memang kita sudah membacanya ya. Jadi kita bisa melihat apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu, tidak berbeda dengan ketika kita membahas perjanjian lama ya, hampir sama juga prinsipnya bahwa ketika kita membaca kitab ya, kita memahami, menerima kitab itu sebagai firman Allah. Yaitu harus dipegang di awal. Menerima Alkitab sebagai firman Allah, itu sebabnya kita berdoa dan mengimaninya ketika kita membacanya, ketika kita boleh mempelajarinya, berdoa dan mengimaninya. Dan tentu tidak berbeda dengan perjanjian lama juga sama. Perjanjian baru ada konteks juga. Dan Tuhan memakai manusia. Itu sebabnya kita belajar atau mempelajari latar belakang, mempelajari tentang konteks, ya, mempelajari tentang segala sesuatu berhubungan dengan kitab-kitab dalam perjanjian baru nantinya. Ya, sama dengan perjanjian lama yang kemarin. Tentu kita juga boleh melihat setiap bagian perikop atau bahkan ayat apa-apa yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, tapi ketika kita berbicara atau membaca Alkitab itu tentu tidak cukup sampai di situ. Alkitab itu bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah hidup kita. Maka membaca Alkitab harus sampai kepada melakukannya. Jadi membaca, merenungkan, dan tentu melakukannya dalam konteks hari ini, konteks hidup kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam hutan atau kumpulan hutan yang lebih kecil memang dibanding yang bulan-bulan lalu. Karena bulan-bulan lalu kita berbicara perjanjian lama itu paling tidak secara perbandingan angka itu 39 banding 27. Ya lebih besar ya, 39. Dan setiap kitabnya juga pasalnya jauh-jauh lebih banyak dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu membuka secara acak Alkitab Anda, pasti terbukanya perjanjian lama. Ya, lebih sering terbuka perjanjian lama, kecuali Anda sengaja membuka perjanjian baru. Jadi makanya ketika kita membaca Alkitab, perjanjian baru sebenarnya lebih sedikit secara jumlah juga. Jadi kita memasuki dalam kitab atau perpustakaan yang sebelah sini, ya kan? Ini kemarin sudah kita pelajari bersama-sama dan sekarang masuk dalam rak buku yang samping ini, ya, rak buku yang di atas 4 Injil. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Alkitab, ya, kita harus memahami Alkitab itu sebagai satu kesatuan. Ya, Alkitab. Ada beberapa waktu yang lalu ya, ada orang itu nggak mau pakai perjanjian lama. Bahkan kadang-kadang orang yang sering dua Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru pun seringkali mengabaikan perjanjian lama, sekalipun tidak disobek dari Alkitabnya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kiriman Alkitab itu semua perjanjian baru. Salah satu penerbit itu benar-benar khusus perjanjian baru. Dan banyak orang suka membawa ini lebih tipis ya, perjanjian baru. Jadi sehingga seolah menganggap ya karena yang baru kan sudah ada, ya kan? Biasanya kalau yang baru sudah ada kan yang lama berlalu ya. Yang baru sudah datang sesungguhnya yang lama sudah berlalu ya. Seringkali pakai full ayat itu kan. Tapi ini bukan berbicara itu ketika kita memahami Alkitab. Memahami Alkitab itu sebenarnya satu kesatuan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Maka istilah yang ada, salah satunya yang paling kita gampang pahami adalah Alkitab ini adalah satu Alkitab, dua perjanjian. Perjanjian lama, satunya perjanjian baru yang berikutnya. Jadi Alkitab kita ini satu, tapi dua perjanjian.
Perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, dua-duanya ini saling berkaitan, saling punya keterikatan. Kalau kita hanya membaca perjanjian lama, tapi tidak pernah membaca perjanjian baru, maka kita hanya mengerti atau kita hanya menanti-nanti janji-janji, gambaran-gambaran yang tidak pernah kita bisa jumpai, ya, apa pengenapannya. Tapi kalau kita hanya membaca perjanjian baru saja, dan ini kebanyakan orang melakukannya, maka kita menjadi orang-orang yang kurang menghargai pengorbanan Kristus, bahkan tidak memahami betapa anugerah yang Tuhan Yesus berikan, baik dalam dikisahkan dalam kitab-kitab Injil maupun nanti surat-surat sampai Wahyu, karena kita tidak pernah mengerti latar belakangnya. Di perjanjian lama latar belakang itu. Maka perjanjian lama dan perjanjian baru harus dua-duanya kita pelajari. Maka disebut satu Alkitab, dua perjanjian. Satu Alkitab, dua perjanjian. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang nggak bisa dianggap, oh ini lebih penting daripada ini. Enggak. Satu paket itu. Satu Alkitab, dua perjanjian. Nah, ini juga yang kita nyatakan bahwa dalam kredo pengakuan kita, ya, termasuk dalam asas kepercayaan 25 asas itu, salah satu disebut bahwa kita percaya kepada dua-duanya ini. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, ini yang saya garis bawahi di sini karena kita akan masuk dalam perjanjian yang berikutnya, perjanjian baru. Tentu ini berbeda dengan kemarin beberapa istilah saya pakai dalam ketika kita membahas Yeremia, ketika kita membahas Yesaya, saya ada sebut istilah perjanjian baru. Ini beda ya. Ini perjanjian baru yang bukan yang kemarin itu pengertiannya. Ya, kita akan coba lihat bersama-sama bagaimana di dalam perjanjian baru, baik mulai Injil, keempat Injil, dan nanti sampai Wahyu, ada sebagian besar penggenapan apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Penyempurnaan apa yang sudah digambarkan dalam perjanjian lama. Bahkan penjelasan-penjelasan apa yang kadang di perjanjian lama juga tidak begitu dimengerti. Ya, jadi dan kalau saya memahami, saya pribadi melihat di dalam perjanjian baru ini sebetulnya sangat tinggi nilainya. Jadi sangat tinggi. Maka saya kadang suka heran ya, kalau orang berkata perjanjian baru lebih mudah daripada perjanjian lama. Sebenarnya perjanjian lama lebih mudah daripada perjanjian baru. Secara pemahaman. Karena perjanjian lama itu lebih manusiawi. Tapi perjanjian baru sangat ilahi kan? Mana yang lebih gampang? Gigi ganti gigi atau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Lebih gampang gigi ganti gigi kan? Orang nonjok kita tonjok ganti. Gampang kan? Penerapannya. Tapi perjanjian baru nggak gitu loh. Bapak ibu ditampar satu pipi suruh kasih yang lain. Lebih susah Bapak ibu. Jadi kalau kita bicara perjanjian lama, berbicara mengikut Tuhan itu diberkati kan? Sebagian besar. Tapi perjanjian baru tidak. Mengikut Tuhan salib. Mana lebih gampang? Mengikut Tuhan diberkati atau mengikut Tuhan salib? Nah sebenarnya perjanjian baru itu kualitas lebih tinggi. Dia standar lebih berbeda dengan, bukan berbeda ya, artinya kualitasnya jauh lebih tinggi dibanding apalagi kita berbicara pemahaman di perjanjian lama. Yang manusiawinya lebih, istilahnya lebih, ya seperti, kalau saya memahami seperti proses ya. Kita mengajarkan, termasuk pada anak-anak kita kan juga proses ya. Saya melihat juga ketika kita belajar dua perjanjian ini, itu sangat kelihatan. Ya nanti kita bisa lihat lah ya dalam pembacaan-pembacaan kita yang kita sedang jalani. Nah Bapak Ibu, hari ini kita berbicara langsung 4 kitab Injil. Maka tadi saya katakan tentu saya nggak bisa detail karena kalau kita mau bahas biasanya ya satu kitab ini satu semester ya. Istilahnya satu bagian ini biasanya pengantarnya pun beda-beda ya. Kita lihat ini. Jadi kita akan membaca hari ini, belajar hari ini kita Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes.
Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita berbicara keempat Injil ini, keempat Injil ini kalau kita melihat secara teliti itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu biasanya dikelompokkan secara umum menjadi dua. Injil Matius, Markus, Lukas itu sebagai satu Injil yang disebut Injil sinoptis. Injil sinoptis itu artinya melihat sesuatu yang sama, tentu dari kacamata berbeda. Jadi kalau kita lihat kan biasanya ada tertulis di Matius, di Markus, di Lukas, ya kan? Dan ceritanya hampir mirip-mirip. Ya, makanya disebut Injil sinoptik. Nah, sementara Yohanes sangat berbeda. Ya. Yohanes sangat berbeda. Kitab Yohanes, Injil Yohanes sangat berbeda. Maka keempat Injil ini bisa dikelompokkan dua itu. Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ya kan? Nanti kita lihat secara sepintas lah ya apa yang menjadi perbedaannya atau ya pembedanya ya. Kalau kita berbicara tentang Matius, Markus, Lukas, ini yang disebut Injil sinoptik. Jadi sinoptik itu artinya bersama atau opsis itu sin itu bersama, optik atau opsis itu melihat. Ini menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat berdampingan. Karena memang cerita yang sama. Umpamanya Yesus memberi makan, ya kan? Atau Yesus menyembuhkan apa? Ada ceritanya sama polanya. Ya, mulai kelahiran Yesus. Kan ceritanya hampir sama ya dalam ketiga kitab ini. Nah, Injil sinoptik meliputi Matius, Markus, Lukas, ya kan? Injil sinoptik ini seringkali menulis kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan yang dan panjang yang berbeda. Ceritanya sama, tapi biasanya panjang penjelasannya beda-beda. Tetapi memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata yang sama. Hanya mungkin ya kalau kita membayangkanlah 3 orang yang bercerita pasti beda ya. Ada yang ceritanya pendek, ya kan? Ada ceritanya panjang, ada yang ceritanya panjang sekali, kan? Jadi panjang sekali. Nah ini memang kalau kita lihat di dalam kitab kita. Jadi kalau kita lihat Matius umpamanya kan sampai pasal 28 ya. Jadi Markus lebih pendek kan? Ya kan? Markus lebih pendek, kemudian Lukas sampai 24. Jadi Markus paling pendek memang di antara 3 kitab ini. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, kalau kita lihat nanti, atau bukan nanti, kemarin waktu kita membaca kitab Matius, Markus, Lukas, sebetulnya kalau kita petakan itu ada sebagian besar itu sama. Contoh ini ya, yang sama di dalam kitab Markus, umpamanya ada di Markus, ada di Lukas, ada di Matius. Nah, nyaris yang bisa dikatakan ya sumber utama atau pokok apa itu biasanya di Markus. Markus biasanya disebut sebagai satu yang menjadi acuannya, Markus itu. Ya, makanya diambil oleh Matius, diambil oleh Lukas. Dan nanti kalau kita melihat ada yang ada di Matius dan di Markus, tapi Lukas tidak ada. Sebaliknya, ya ada yang di Lukas dan Matius ada, tetapi Markus nggak ada. Ya, itu yang istilah kalau dalam teologi itu triple tradisi atau double tradisi, macam-macam lah ya. Itu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada juga keunikannya. Umpamanya, ya kan? Ada yang di Markus itu memang unik hanya untuk Markus, di Markus saja, nggak ada di Lukas, nggak ada di Matius. Ya ini memang sedikit sih ya, 3%. Ada orang memperkirakan itu. Ada yang unik di Lukas, nggak ada di Matius maksudnya, nggak ada di Markus. Itu memang lebih banyak, 35%. Jadi Bapak Ibu kalau mencari cerita tentang gembala, Bapak Ibu nggak akan dapat di Matius, di Markus cerita itu. Bapak Ibu kalau mau cerita tentang anak yang hilang, nggak ada di Matius, adanya di Lukas. Sorry ya, tadi gembala di Lukas ya maksud saya. Di Lukas, sorry. Di Lukas ada, Matius nggak ada. Tentang anak yang hilang juga sama. Di Lukas yang ada, Matius nggak ada.
Ada banyak cerita-cerita yang ada di Lukas, di Matius tidak ada. Jadi ada sekitar 35% lah yang unik Lukas saja. Nah, sementara yang di Matius ada juga memang lebih besar dari Markus. Itu 20%, ya. Jadi artinya kalau kita linkkan begitu ya, ini secara apa istilahnya ya, pemetaan saja sih. Poinnya adalah bahwa ketiga kitab ini melihat satu peristiwa, tetapi meskipun demikian ketiganya punya kekhasan masing-masing. Ya, sekalipun satu dengan lain saling berkaitan, ya kan? Makanya kadang-kadang kita ketika membacakan suka loh, ini paman ini khotbah di bukit kan, Matius sebut khotbah di bukit loh, kok kitab yang lain khotbah di tanah datar, jadi di bukit atau tanah datar, kan? Loh, ini Matius umpamanya kok perumpamanya tentang talenta, ya, kok di kitab Lukas nggak ada perumpamaan talenta, adanya uang mina. Ya, jadi ini ada hal yang berbeda gitu, tapi ini sebenarnya sesuai dengan konteks dan pemahamannya, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalamnya juga, Bapak Ibu, dalam 4 Injil ini, ya, fokus kalau kita memperhatikan di sana berbeda-beda, ya fokusnya. Nah, kalau kita lihat dari Matius itu nanti Bapak Ibu bisa lihat dari berbicara silsilah saja, Matius berbicara silsilahnya mulai dari terah Daud. Daud itu berarti terah apa? Raja. Jadi raja. Kalau Daud berarti orang apa? Israel, Yahudi. Terah Daud itu ya Raja Yehuda. Jadi makanya penekanan dalam kitab Matius itu biasanya Yesus sebagai ya penggenapan Mesias. Mesias yang dijadikan dalam perjanjian lama itu. Maka konteks Matius itu adalah ya bisa dipastikan itu orang-orang Yahudi atau orang yang mengerti apa yang ada di perjanjian lama sana gitu. Jadi makanya selalu berbicara tentang istilahnya penggenapan dalam perjanjian lama. Nah, sementara kalau kita berbicara Markus, ya Markus lebih menekankan nanti kita bahas di dalam di berikutnya sih ya. Tapi ini gambaran umum saja. Yesus sebagai anak manusianya. Ya dia memang secara historis saja sih sebetulnya. Beda dengan Matius ya. Ya Markus biasanya bicara lebih singkat-singkat itu bicaranya. Dan nanti saya akan jelaskan waktu menjelaskan Markus. Nah, sedangkan Lukas ini kalau Bapak Ibu lihat mulai silsilahnya dirunut dari sekarang. Dari Yesus itu. Yesus anaknya Yusuf. Yusuf baru sampainya ke Adam. Jadi ini berbicara untuk siapa? Untuk semua orang. Tidak khusus kepada orang Yahudi tadi. Untuk semua orang. Dan juga dari isi-isinya termasuk Lukas ini berbicara dalam konteks orang-orang yang bisa dikatakanlah bukan orang berada. Orang kebanyakan. Ya, maka tadi saya katakan kalau di Matius perumpamaan itu berbicara talenta. Talenta itu satuan mata uang sebetulnya yang paling besar. Maka di Lukas nanti perumpamaannya bukan perumpamaan talenta, uang mina. Uang mina itu satuan mata uang juga yang kecil. Ya kan? Nah, itu bisa lihat bedanya. Ya, kalau orang kaya diajak bicara uang satuan uang mina, uang yang receh kan nggak tertarik dia. Tapi orang miskin diajak bicara uang satuan uang yang besar, mereka bingung. Ya, pakai yang kecil. Jadi artinya poin ini sama. Nah, kemudian ketika kita berbicara Injil Yohanes berbeda lagi. Injil Yohanes lebih menekankan tentang inkarnasi Yesus. Atau ada yang mengatakan gini, kita bisa melihat ya. Kalau kita lihat sinoptik Matius, Markus, Lukas, seolah-olah itu pandangan kita tentang Yesus, artinya pandangan manusia tentang Yesus, seolah-olah ya. Sedangkan ketika kita lihat Yohanes sebetulnya bagaimana Allah menyatakan dirinya. Jadi itu dari perspektif atas gitu. Oh, Yesus itu gini gitu. Sementara kalau Matius, Markus, Lukas itu versi kita. Oh, Yesus tuh gini loh. Makanya selalu dikatakan kan dari orang itu yang membeli label ya.
bagaimana di Matius, bagaimana di Lukas dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan begitu sih. Tapi saya pikir ada ininya juga ya, karena memang di Matius itu kita melihat bagaimana perspektif ya orang Yahudi kan melihat itu. Jadi atau dari kacamata orang Yahudi, dan Lukas dari kacamata semua orang tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang tahapan penulisan biografinya itu, nah ada penekanan di dalam kitab itu masing-masing berbeda. Kalau di dalam kitab Matius dan Lukas, ya kan, itu berbicara tentang apa yang Yesus ajarkan. Matius dan Lukas. Sedangkan Markus berbicara apa? Perbuatannya. Apa yang Yesus lakukan. Sedangkan Yohanes berbicara apa? Siapanya? Pribadi. Siapa Yesus sebenarnya? Jadi Matius, Lukas bicara apa yang Yesus ajarkan. Markus berbicara apa yang Yesus lakukan. Yohanes berbicara siapa Yesus. Makanya akulah ada beberapa ya di dalam kitab Injil Yohanes ya. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang dunia, akulah macam-macam, ada beberapa. Ya. Nah, kita coba lihat satu persatu secara sekilas saja. Kita melihat yang pertama, kita melihat kitab Injil Matius. Saya ikuti Alkitab itu ya, ada urutannya. Dari perjanjian lama kemarin saya konsisten ikuti urutan Alkitab itu. Kalau kita berbicara tentang Injil Matius, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Injil Matius itu berbicara tentang hidup dan ajaran-ajaran Yesus. Matius dan Lukas ya, ajarannya. Apa sih yang diajarkan Yesus? Nah, Matius juga berbicara tentang apa artinya menjadi anggota umat Allah. Dan memberikan nasihat tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka salah satu yang terkenal dalam Injil Matius kan khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit. John Wesley sendiri memuat itu dalam catatan khotbahnya juga, salah satu yang sangat ditekankan tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini sangat luar biasa nilainya. Ya, maka termasuk orang-orang yang tidak percaya pun sering memakai prinsip-prinsip ini. Nah, maka ini sangat penting sekali. Matius sangat menekankan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat konteks pembaca Injil Matius ini adalah orang-orang yang mengenal, tadi seperti saya katakan, yang mengenal perjanjian lama, ya kan? Yang mengenal perjanjian lama. Konteks dalam Injil Matius ini, yang mengenal perjanjian lama. Jadi bisa orang Yahudi, bisa bukan orang Yahudi, tapi yang mengenal perjanjian lama. Jadi konteksnya konteks mereka mengenal, memahami perjanjian lama. Nah, itu sebabnya dalam kitab Injil Matius sering diperlihatkan teks-teks perjanjian lama. Kutipan-kutipannya dari Yesaya, dari Mazmur, ya kan? Kan sering juga dikutip itu. Melihat dan kemudian melihat jauh ke depan dan menuju pada diri Yesus sebagai Mesias. Jadi terutama ketika menyangkut tentang Mesias, ya, seringkali dirujuk perjalanan. Oh, ini loh yang dinubuatkan dulu. Ya, ini loh yang dinubuatkan dulu. Ini loh yang sudah dijanjikan dulu. Mengacu pada diri Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kita lihat perjanjian Matius seperti itu. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, karena konteksnya orang Yahudi, maka Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang silsilah pun dimulai dari Daud. Karena berbicara Mesias, orang Yahudi mempercayai keturunan Daud. Maka ketika berbicara tentang Yesus dirunut silsilahnya dari silsilah Daud, ya, sampai kepada Yesus. Secara garis besar ini bisa dibagi sebetulnya menjadi 3 bagian besar sebetulnya. Yang pertama itu pasal pertama sampai 4 ayat 11 itu berbicara tentang bagaimana Allah mengutus Yesus sang Mesias. Ya. Bagaimana Allah mengutus Yesus sang Mesias, ya. Kemudian
Bagian yang ketiga itu pasal 4 ya sampai 25 ayat 46, Yesus memberitakan kabar baik di Galilea dan Yudea. Jadi perhatikan di sana, kalau kita melihat dari cerita kitab di Injil Matius ini, seolah-olah Yesus mulai startnya semua dari luar Yerusalem ya, dari luar. Baru nanti di akhir mau menjelang kematiannya itu masuk ke Yerusalem. Seperti gitu ceritanya kalau kita lihat membaca dalam Matius. Nah, kemudian baru ketika kita membaca pasal 26 ayat 1 sampai dengan 28 ayat 20, kita bisa melihat bagaimana cerita tentang Yesus mati dan dibangkitkan untuk menggenapi rencana Allah tentunya. Jadi Yesus mati dan dibangkitkan untuk menggenapi rencana Allah. Jadi kita bisa melihat secara sederhana seperti itu. Memang ada yang saya coba tetap konsisten pakai outline-nya si Swindle ya, supaya sama pemahaman saya dari yang lain kemarin ya. Saya cuma untuk perbandingan saja. Jadi kalau Swindle membagikannya menjadi beberapa bagian juga ya, tapi sebenarnya kita hampir sama yang tadi sih. Ya, bagaimana tentang raja, apa nama itu, apa istilahnya, pemberitaan tentang raja yang datang, kemudian bagaimana artinya pewartaan tentang penerimaan raja, ya menekankan bagaimana pesannya, itu makanya yang paling sentral di sini khotbah di bukit dan sebagainya, ya. Kemudian bagaimana kita melihat Yesus mengalami penolakan, berbagai penolakan, ya. Nah, kalau ini tadi dijadikan satu kalau bisa ya. Dan kemudian berbicara tentang kebangkitan. Nah, kalau kita lihat memang ketika kita berbicara kitab Injil Matius ini seperti yang saya katakan di depan bahwa tema besarnya adalah Yesus Raja, ya. Raja Israel yang sudah lama dinantikan. Jadi Yesus itu Raja. Apa itu Mesias yang sudah lama dinantikan itu? Itulah Yesus. Konsep dalam kitab Injil Matius. Ya, makanya kan yang mengunjungi dalam kitab Injil Matius siapa? Yang mengunjungi orang Majus ya ceritanya. Yang ditekankan orang Majus. Ya, karena raja. Ya, orang Majus dan berkaitannya dengan raja itu nanti kan, Herodes dan sebagainya. Ya. Jadi penekanannya di sana. Nah, yang kedua, kita melihat Injil Markus. Memang sebetulnya di antara Matius, Markus, Lukas, ya, sebenarnya kalau kita lihat Markus lebih menjadi acuannya sebetulnya kalau kita lihat. Tetapi memang kenapa Markus diletakkan di kedua, bukan Markus duluan? Karena ingat, Injil Matius berbicara banyak tentang Perjanjian Lama. Jadi yang lebih menyambung ke Perjanjian Lama siapa? Injil Matius. Itu makanya Injil Matius yang duluan secara letaknya, ya letak urutannya di dalam Alkitab kita. Nah, kalau kita berbicara kitab Injil Markus sebetulnya banyak berkisah tentang karya Yesus. Seperti tadi ya, di atas saya jelaskan. Matius, Lukas menekankan apa yang diajarkan Yesus, tetapi Markus menekankan apa yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan. Markus berbicara apa yang dikerjakan, Markus berbicara apa yang diajarkan. Nanti Yohanes berbicara siapa Yesus. Ya. Nah, sekali lagi Injil Markus banyak berkisah tentang karya Yesus, termasuk mujizat dan penyembuhan yang dilakukannya. Kita bisa lihat di sana kan. Kemarin bersama-sama kita bisa melihatnya. Nah, bagi Markus, mujizat Yesus yang terbesar itu bukan yang penyembuhan itu. Bukan menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta celi, membuat orang bisu bicara, bukan. Mujizat yang terbesar bagi kitab Markus sebetulnya sengsara dan kematiannya. Mujizat terbesar. Ini yang kita bisa lihat di dalam kitab Injil Markus. Itu makanya ketika kita berbicara tentang Injil Markus, maka sebenarnya Injil Markus kan dibuka dengan satu kalimat gini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pembukanya. Maka kalau sudah memperhatikan, dari awal sampai akhir itu ingin menunjukkan kebenaran pernyataan di atas ini.
Maka sekali lagi ketika berbicara tentang karya Yesus, ya, karya yang hebat itu bukan pada mujizatnya, mujizat penyembuhan maksud saya, tapi pada kesengsaraan dan kematiannya. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, makanya kalau kita lihat Markus lebih simpel sebetulnya ya dalam bagiannya. Pasal 1 itu 1 sampai 20 bicara tentang bagaimana Yesus mempersiapkan karyanya. Kemudian pasal 1 sampai 9 ya, Yesus memberitakan kerajaan Allah di Galilea. Kemudian 10 Yesus mengajar dan membuat mujizat di Yudea. Baru yang bagian terakhir itu berbicara tentang Yesus mengajar dan Yesus di Yerusalem. Jadi kalau kita melihat ada apanya seperti itu ya, kita bisa melihat di dalamnya. Jadi ini satu hal yang sangat Markus lebih simpel ceritanya. Tulisannya itu lebih simpel. Baru yang terakhir itu diceritakan tentang Yesus bangkit. Nah, kalau kita perhatikan ya apa yang disampaikan di sini, ini bagaimana karena menekankan karya kan, bagaimana Yesus melayani memberitakan kerajaan Allah di Galilea, mengajar membuat mujizat di Yudea, kemudian di Yerusalem dan nanti disalibkan dan bangkit tentunya. Nah, kalau di Swindoll membuat satu pemetaannya seperti ini, ya kan? Kalau kita memperhatikan tema ya dari kitab Markus ini, Yesus ya adalah hamba yang menderita. Dialah artinya Yesus hamba yang menderita yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan dunia. Jadi memang ini makanya kan Yesus datang bukan sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani kan itu Markus kan khasnya Markus. Jadi kita bisa melihat bagaimana mujizat atau karya yang terbesar itu sekali lagi itu pada penderitaannya dan penyaliban Yesus. Maka tema yang dikatakan itu Yesus hamba yang menderita yang memberikan nyawanya ya, yang memberikan hidupnya untuk menyelamatkan dunia ini. Ya, pembagiannya dibagi 3 bisa saja sepertinya sama ya, mempersiap pengantar dan pengantarnya, kemudian bagaimana karya Tuhan Yesus, ada beberapa bagian ditekankan di situ, dan bagaimana penolakannya menjadi puncak kan ya sebelum Yesus ditinggikan ketika mengalami kebangkitan. Nah, itu Markus. Nah, kalau kita lihat Lukas sama seperti dengan Matius kan tadi. Kalau Markus menjelaskan karya. Kalau Lukas sama dengan Matius menjelaskan apa yang diajarkan. Nah, Injil Lukas ini kalau kita melihat mengisahkan kehidupan Yesus mulai dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Nah, memang ada lebih detail lagi ya beberapa poin di dalam Lukas tadi yang kita pelajari juga bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini, Injil Lukas menyatakan bahwa dia telah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya dan mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Tentang apa itu? Peristiwa Yesus. Jadi kan kalau kita memahami dari sudut surat kan ini ditujukan kepada Theophilus kan. Ya, Theophilus. Jadi apa yang disampaikan oleh Lukas ini adalah apa yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Lukas ini adalah apa yang sudah terbukti sebetulnya. Ada gitu, fakta. Tentang siapa itu? Peristiwa Yesus. Baik yang diajarkannya maupun sebetulnya tentang karyanya juga. Memang penekanan diajarkan nih kan. Jadi kalau kita lihat bisa seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Injil Lukas tadi saya katakan memang konteksnya dia lebih kepada umum. Bukan hanya orang Yahudi. Dan juga bisa dikatakan kepada orang-orang yang sifatnya di luar Yahudi. Ya, makanya ada banyak cerita-cerita, dia termasuk cerita yang orang kusta itu, yang orang sakit kusta, kemudian disembuhkan, dari sekian disembuhkan yang pulang cuma satu. Dan yang satu itu pulang pun yang Samaria.
Contohnya gitu ya. Atau cerita apa? Ya di Lukas ada banyak cerita-cerita yang khas. Atau anak yang hilang, ya kan? Cerita-cerita seperti itu. Di Markus tidak, di Markus tidak ada. Tidak demikian. Termasuk yang menjumpai Yesus atau yang cerita yang diangkat dalam kisah kelahiran Yesus kan bukan orang Majus kalau di dalam Injil Markus kan yang diangkat, tapi gembalanya. Gembala itu dalam kitab Injil Lukas kan. Kalau kita membaca di kitab Injil Matius nggak ada gembala datang gitu. Yang ada di Lukas. Karena mau menjelaskan bahwa Yesus datang untuk orang-orang marginal juga. Gitu. Jadi ada cerita-cerita yang artinya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau pembagiannya di dalam kitab Injil Lukas ini juga kita bisa hampir sama ya, selalu diawali dengan persiapan apa istilahnya awal gitu ya, mempersiapkan jalan menuju Tuhan. Kemudian Yesus di Galilea, Yesus pergi ke Yerusalem, minggu terakhir Yesus di Yerusalem, kemudian bagian terakhir Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para murid. Nah, ini cukup banyak dibahas di dalam kitab Lukas ini tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid dan nanti disambung lagi kepada kitab yang kedua. Ya, karena penulis Lukas ini sama dengan penulis kitab Kisah Para Rasul kan. Jadi disambung di sana itunya. Jadi kita melihat di situ. Nah, kalau di dalam yang ditulis Swindoll ini dia memberikan satu tema bahwa ya Yesus ini adalah betul-betul istilah manusia yang sejati. Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia, baik orang Yahudi maupun orang yang non Yahudi atau Gentile lah istilahnya, orang non Yahudi. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Gitu. Maka cerita Zakius kan ada di Lukas kan. Zakius kan nggak ada ceritanya di Matius ya. Zakius ceritanya di Lukas. Ya kenapa? Menceritakan begitu banyak yang versi-versi itu apa? Yesus menyelamatkan orang berdosa. Datang itu. Bukan hanya orang khusus Yahudi. Ya, bukan hanya khusus Yahudi. Oke, yang terakhir. Yang Injil Yohanes. Nah, tadi saya katakan ketika kita berbicara Injil Matius dan Lukas, berbicara tentang apa yang diajarkan. Berbicara Injil Markus, berbicara karya. Apa karyanya yang dikerjakan Yesus. Sedangkan Injil Yohanes berbicara lebih banyak kepada apa? Siapa Yesusnya. Jadi pribadi Yesusnya. Ya, pribadi Yesusnya. Maka ketika kita membaca kitab Injil Yohanes, awalannya dari apa? Dari proses inkarnasi itu kan. Pada mulanya ialah firman itu bersama-sama kan gitu. Jadi artinya kita berbicara tentang siapa Yesus dalam itu. Nah, cara Yohanes menuturkan kehidupan dan ucapan-ucapan Yesus berbeda dengan kedua Injil. Atau ketiga Injil. Maksudnya Injil sinoptis. Matius, Markus, Lukas. Sangat berbeda pendekatannya. Nah, kalau kita lihat di sana, sebenarnya dalam pasal 20 ayat 31 ditulis gini. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Lihat penekanannya. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes sangat menekankan siapa Yesus. Maka sekali lagi, teologi yang terkenal dalam Yohanes itu seringkali akulah. Siapa aku? Maksudnya siapa Yesus? Aku pokok anggur, aku air hidup, aku roti hidup, ya kan? Akulah jalan, akulah gembala. Yang ada di Yohanes, yang lain nggak ada. Jadi menekankan siapa Yesus itu, ya. Termasuk bicara inkarnasi sangat jelas sekali, ya kan? Termasuk Yohanes 3:16 itu yang populer kan? Siapa menunjukkan siapa Yesus itu, gitu ya. Nah, secara garis besar sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa melihat ada perbedaannya. Ya. Siapakah Yesus? Nah, kemudian kalau di dalam Matius, Matius dan Lukas ya, berbicara apa istilahnya ya?
tindakan-tindakan mujizat itu sebagai pengajaran penekanannya. Kalau di Markus menekankan sebagai karya, tapi kalau di dalam Yohanes itu sebagai tanda. Tanda itu siapa dia? Ya. Yesus umpamanya membuat mujizat di Kana, ya kan? Itu sebagai tanda. Siapa dia? Yesus umpamanya menyembuhkan. Itu sebagai tanda siapa dia. Jadi artinya mujizat-mujizat itu dilihat sebagai tanda. Jadi kalau dalam istilah bahasa istilah Alkitab itu seringkali disebut semeion. Semeion itu tanda. Tanda itu betul apa bukti. Siapa dia ini? Jadi untuk menekankan atau untuk menjelaskan siapa pribadi Yesus itu. Jadi bukan sekedar berbicara karya, bukan sekedar berbicara tentang umpamanya pengajaran, tapi lebih kepada menunjukkan siapa Yesusnya. Nah, kemudian pasal yang ke-11 sampai 19 itu berbicara tentang hari-hari terakhir Yesus. Ya, baru nanti pasal 20 sampai 21 bicara Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, kalau Injil Yohanes nanti rangkaiannya dengan sebenarnya kitab 1, 2 ya, 1, 2, 3 Yohanes ya. Karena Yohanes ada 3 kan? 1, 2, 3 Yohanes, kemudian Wahyu. Ada rangkaian itu. Kalau kita membaca nanti. Jadi kita bisa melihat ketika membaca kitab Yohanes, nanti waktu membaca 1 Yohanes ada ininya. Ya, makanya umpamanya 1 Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar itu kan. Nanti kalau Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 3 ayat 16 kan ada kan itu kan karena begitu besar. Tapi nanti kalau Anda membaca 1 Yohanes 3 ayat 16 hampir sama, tapi penekanannya. Ya kan? Orang yang apa istilahnya kasih itu bagaimana? Orang yang mengorbankan nyawa gitu ya. Jadi artinya ini ada satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saya juga ambil dari Swindoll, dia kalau Swindoll menekankan tentang temanya dikatakan bahwa temanya keselamatan datang hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, salvation comes only through Jesus Christ. Jadi keselamatan datang hanya melalui Kristus. Ya, Anak Allah. Jadi ini kalau kita berbicara tentang apa namanya fokusnya sekali lagi pribadi Yesus itu. Maka kalau kita memperhatikan ya Bapak Ibu, kita bisa melihat secara sederhana bagaimana Matius, Markus, Lukas, Yohanes menekankan Yesus sebagai Mesias, Markus Yesus sebagai hamba, Lukas Yesus sebagai anak manusia, sedangkan di dalam Yohanes Yesus sebagai Allah dalam diri manusia. Yang tadi itu ya. Silsilahnya jelas. Tadi kalau dalam Matius keluarga Yusuf, Daud sebetulnya. Kemudian dalam Lukas ya kita bisa lihat merunutnya dari Yusuf dari kini ya baru naik ke atas ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu ada namanya harmony of the gospel, apa istilahnya ya, membaca Alkitab secara paralel gitu, secara kronologi. Hanya memang saya tidak tahu apakah ada yang sudah terjemah atau belum ya. Hanya sebenarnya sekarang bisa gampang sih. Jadi bisa diatur ayat-ayatnya itu. Jadi membaca itu secara kronologi. Itu akan lebih menarik. Ya. Saya melakukan beberapa kali bersama jemaat juga pernah yang membaca Injil ini secara kronologi. Jadi kita baca urut gitu. Karena kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas kan nggak urut kan itu ceritanya. Nah, ini bisa diurutkan sebetulnya. Mana duluan. Ya, nanti kalau mau kita bisa sih, saya ada ini juga sih, bisa kita ikuti itu, urutan itu. Dan itu sangat menarik. Ya, kita bisa melihat, oh ternyata seperti ini ya. Oh dari sini ke sini dulu, dari sini ke sini gitu ya. Selama ini kan kalau kita membaca masing-masing kitab itu kan kayaknya tersebar gitu ya. Bingung kita mana duluan gitu kan. Ya, jadi dengan harmoni Bible, harmony of the Gospels ini kita bisa melihat secara
historik, apa istilahnya, kronologi bacanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira demikian yang saya boleh sampaikan sebagai pengantar, dan saya harap kita bisa berdiskusi dan bisa saling melengkapi tentunya, ya, satu dengan yang lain, sehingga kita bisa lebih memahaminya. Ya, saya kembalikan.